kata kunci yang tadi yang sudah disebutkan oleh manusia ini aku. Jadi hikmah ini, hikmah yang ke-32 ini kata kuncinya hendaknya kita lebih mencintai lebih kata kuncinya itu juhud. Hendaknya bersikap juhud itu harus lebih diutamakan daripada kita mencari sifat-sifat ketuhanan. Berlaku juhud tadi kan berbuat menghilangkan sesuatu yang negatif dalam hati itu lebih utama kan daripada memunculkan sifat-sifat ketuhanan dalam diri kita. Dengan kata kunci tersebut saya berkesimpulannya, kalau begitu kita harus bersikap juhud kan gitu. Juhud kalau sering diterjemahkan oleh guru kita dulu kan tidak terpesona dengan Kiai Haji Muhammad Zainul Dahlan ya. Beliau sering menerjemahkan dengan tidak terpesona dari kehidupan duniawi kan. Pertanyaannya bagaimana supaya kita bersikap juhud kan gitu. Ada 4 aspek yang harus dilakukan. Pertama misalnya bersikap atau hidup sederhana. Kalau saya baca buku-buku tentang tasawuf ya, kalau nggak salah ya. Yang pertama yang harus hidup sederhana, yang kedua bersabar, yang ketiga waro, yang keempat seimbang. Jadi 4 aspek itu kalau ingin juhud, insya Allah akan bisa dapatlah sikap juhud itu dengan melaksanakan 4 aspek ini dulu. Berhidup sederhana, kemudian bersabar, walaupun nanti makna sabar ada macam-macam ya. Bahasa kitanya kan bersabar itu ya kemarin bahasa yang udah jadi lokal wisdom itu menerima apa yang sudah Allah berikan dengan tetap meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan ilmu untuk mengetahui Allah kan. Kemudian yang ketiga tadi waro, selalu hati-hati dalam mencari rezeki, ini halal atau tidak, ini makruh atau tidak. Kemudian seimbang baik secara lahir atau batin, seimbang antara kehidupan ibadah mahdoh dengan ibadah sosial, dan seimbang dalam berbagai aspeknya gitu. Seimbang untuk kebutuhan pribadi dan kebutuhan keluarga, seimbang untuk kebutuhan masyarakat juga. Jadi semua aspek harus seimbang. Jadi mungkin 4 aspek itulah yang saya kira agar kita bisa bersikap juhud, sehingga ketika ada dengan sikap juhud itu maka sikap negatif akan mudah hilang. Mungkin itu kesan saya terhadap hikmah yang ke-32 ini. Mudah-mudahan nanti ada tambahan dari mama-mama yang lain. Terima kasih. Ya, ada lagi yang perlu ditambahkan atau ditanya lagi atau sharing? Silakan Bang Ayib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itunya dihidupin Bang, videonya. Ya, alhamdulillah udah sehat nih Bang Ayib, rapinya pagi-pagi pakai jas. Ya, silakan. Saya mau menambahkan ya sedikit mengenai usaha kita di dalam berusaha menghilangkan celak diri gitu ya, menghilangkan sifat-sifat tercela yang ada di dalam diri kita.
dibandingkan dengan usaha kita di dalam mencari karomah lah istilahnya. Memang sebetulnya kalau kita diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebetulnya ujian ya, ujian. Ujian bagi orang-orang yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena biasanya dengan adanya karomah itu orang-orang yang ada di sekitar kita akan merasa kagum gitu ya. Karena kita bisa membedah adat misalnya. Bisa berjalan di atas air, bisa terbang, dan sebagainya. Bisa cepat, bisa menyembuhkan orang yang sakit dengan hanya diusap, misalnya gitu. Dan sebagainya lah. Beribu-ribu, berjuta-juta karomah bagaikan bintang di langit. Itu memang anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu adalah ujian. Ujiannya adalah biasanya fokus kita karena kita banyak yang memuji, banyak yang mendatangi, menghormati gitu ya. Jadi fokus kita bukan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala lagi yang menjadi tujuan kita, tetapi kepada karomah kita takut kehilangan karomah gitu. Makanya banyak para kekasih Allah itu justru menganggap bahwa karomah itu adalah tipuan gitu. Tipuan. Tipuan yang akan menghambat jalan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tipuan? Karena kalau misalnya kita fokus kepada karomah tersebut, kita akan wiridnya itu tujuannya bukan kepada Allah, tetapi untuk memperbesar kemampuan karomah kita, menambah karomah ini yang ada di istilahnya kalau ilmu silat itu dipertajam gitu ya, dengan banyak latihan, banyak riyadhah. Nah, karomah juga biasanya dengan membaca misalnya secara rutin misalnya 1000 kali misalnya gitu ya, akan mampu ini, akan bisa ini, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah bisa ini. Nah, dan kemudian itu terjadi gitu. Terjadi, maka orang-orang akan merasa kagum dan minta bantuan. Dan ketika diminta bantuan suatu saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta bantuan, kemudian yang biasanya cepat ini malah lambat saja, bukannya dihilangkan, yang tadinya bisa cepat hasilnya sekarang lambat. Itu kan akan, kalau misalnya kita melihatnya kepada karomah, itu akan menjadi gengsi gitu. Menjadi gengsi. Sehingga ditambah lagi wiridnya. Tambah wiridnya itu tujuannya jadi sudah melenceng. Bukan lagi menuju Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuannya adalah karomah itu tersebut. Jadi itu jebakan. Itu istilahnya. Makanya banyak yang disebut tipuan. Nah, oleh karena itu, kalau kita diberi karomah atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, itu memang sebaiknya gitu ya. Sebaiknya ya seperti para nabi, para kekasih Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi Musa alaihissalam misalnya. Nabi Musa walaupun tongkatnya itu ajaib gitu ya, bahkan bisa sampai membelah lautan gitu, itu tidak beliau gunakan dalam setiap kesempatan
Itu tidak mentang-mentang oh ini kemampuannya bisa ini gitu, bisa ditunjukkan nih, dilempar misalnya jadi ular misalnya gitu kan, tongkatnya kapanpun gitu kan, itu tidak. Jadi digunakannya itu hanya saat-saat yang memang dibutuhkan, saat-saat mendesak gitu, saat-saat yang sangat mendesak, yang memang betul-betul dibutuhkan. Nah itu jadi ibaratnya suatu karomah itu misalnya dalam keadaan lingkungan kita dalam keadaan genting, nah baru itu kita boleh minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan suatu karomah gitu, untuk mendapatkan suatu karomah, karena memang saat itu sedang sangat-sangat dibutuhkan, membutuhkan suatu kemampuan tertentu. Nah itu. Dan kalau kita diberi karomah itu memang penggunaannya itu pada saat-saat yang memang seperti Nabi Musa alaihi salam itu tadi. Ketika sudah terdesak, tidak ada lagi jalan selain nyebur ke laut gitu, maka ya tongkatnya itu dipukulkan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama di saat memang kita tidak terdesak gitu ya, dalam keadaan yang biasa, itu yang paling utama itu adalah berusaha menghilangkan kotoran yang melekat di dalam diri kita, yaitu tadi sudah disampaikan oleh Mang Kiai Haji Shaleh Afifi, memperbanyak istighfar gitu. Istighfar. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah SAW, beliau yang sudah maksum saja, yang sudah dijamin ampun, di dalam firman Allah dalam Al-Quran, liyaghfiralakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang sudah aku ampuni semuanya. Jadi Rasulullah yang sudah dijamin ampun oleh Allah Subhanahu wa taala saja itu membaca istighfarnya tadi minimal sehari 100. Jadi ya kita memperbanyak istighfar, itu salah satu cara kita menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Bahkan para ulama tasawuf mengatakan bahwa di akhir zaman itu amalan yang paling cepat menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang menjadi jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang paling cepat itu adalah sholawat dan istighfar. Sholawat dan istighfar ini berkaitan atau selaras dengan hikmah yang ke-32 ini ya. Jadi kita berusaha menghilangkan kotoran yang melekat, dosa-dosa yang melekat di dalam diri kita, baik itu berupa dosa maupun berupa sifat-sifat yang tercela. Berupa sifat-sifat yang tercela, kita berusaha memperbaikinya. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ada tambahan dari yang lain, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.